warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Menteri Vivayoga Mauladi. Tadi katanya udah sampai Semanggi, tapi tiba-tiba ditelepon Menko dan dibalik arah lagi. Yang saya hormati sahabat saya Maijen Agustinus Purboyo. Selamat siang, Mas, sudah hadir. Pak Doni Yusgiantoro, Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, senior sekaligus sahabat lama. Pak Halim Kala, Abang Halim yang selalu mensupport dari berdirinya KEN sampai sekarang, luar biasa, Ketua Dewan Pertimbangan. Pak Satya Wijayuda, anggota Dewan Energi Nasional Republik Indonesia, yang dari berdirinya sampai sekarang nggak pernah meninggalkan KEN. Selamat datang juga Mas Nur Haryanto, Ketua Dewan Pengawas KEN. Pak Anton, terima kasih Pak Anton, dari pertama KEN hadir. Ini BSI luar biasa teman-teman semua. Jadi mungkin satu-satunya organisasi yang selalu diberikan kesempatan untuk tempatnya digunakan oleh KEN di BSI. Kita tepuk tangan yang sangat luar biasa terhadap BSI. Jadi BSI itu teman-teman, selain terkadang memberikan sponsorship untuk acara kami, juga menyediakan tempat yang luar biasa dari sepanjang Jalan Tambrik atau Subroto. Asetnya BSI bisa dipergunakan oleh KEN. Ini luar biasa. Dan hari ini sepertinya pertama kali di KEN, organisasi pengusaha yang menggunakan tempat ini sebagai tempat acara halal bihalal. Pak Anton, terima kasih luar biasa Pak Anton. Teman-teman semua yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, terutama ketua panitia yang luar biasa sampai begadang semalam untuk menyiapkan acara ini. Terima kasih Pak Ketua Panitia dan teman-teman WKU, teman-teman pengurus Kamar Entrepreneur, baik itu dari provinsi, luar negeri yang hadir hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, hari ini kita bisa berkumpul kembali di sini, tempat yang berbahagia. Kemarin kita di puasa, kebetulan kesibukan masing-masing tidak melaksanakan acara buka bersama, tapi kita tukar ke acara halal bihalal, silaturahmi, serta talkshow Kamar Entrepreneur Indonesia yang alhamdulillah hari ini mengambil tema tentang kedaulatan ekonomi, strategi Republik Indonesia menghadapi geopolitik global. Ini Bang Halim, ini teman-teman WA japri saya, ini kok berat-berat banget ini temanya katanya. Halal bihalal tapi berat. Saya jawab, tenang aja, berat bukan kita, berat yang berbicara nanti yang berat-berat. Kalau kita mendengarkan santai aja, mau dimasukkan di dalam pikiran atau hanya jadi menjadi pertimbangan untuk teman-teman sebagai pengusaha. Teman-teman yang saya hormati, dalam situasi ini kedaulatan ekonomi bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah keharusan. Indonesia harus mampu berdiri tegak, mandiri dan berdaya saing tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa yang berdasarkan gotong royong. Ada beberapa strategi penting yang perlu kita perkuat, terutama dari KEN ini. Pertama, penguatan sektor real dan UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional. Kita harus mendorong mereka naik kelas melalui digitalisasi, akses pembiayaan, serta peningkatan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar global. Ini sekarang tahun 2004 tercatat ada sekitar 56 juta itu pengusaha UMKM, dan 51 jutanya itu adalah pengusaha pemula, termasuk teman-teman kita di daerah itu pengusaha pemula. Dan alhamdulillah salah satu penyumbang terbesar itu ya di sektor UKM. Jadi KEN ini Pak Jenderal, ini rata-rata memang kita binaannya pada UMKM. Jadi mayoritas UMKM. Hampir semua teman-teman itu di daerah adalah UMKM.
bagaimana kita bisa meningkatkan mereka menjadi pengusaha menengah. Itu yang menjadi faktor penentu kita. Karena kami yakin bahwa Indonesia bisa menjadi salah satu kedepannya menjadi negara maju itu adalah faktor dari bagaimana UKM itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Karena kita lihat sekarang itu kita kalah jauh dengan Malaysia. Malaysia udah rasio dengan pengusahanya itu sekitar Malaysia 4%, Singapura 8%. Untuk menjadi negara maju itu harus di atas 4%. Kita masih skala 3% rasio dengan pengusaha. Tapi insya Allah teman-teman Ken dengan kolaborasi pengusaha besar, menengah, kemudian pengusaha UKM itu bisa menjadikan teman-teman yang pengusaha pemula bisa menjadi pengusaha yang naik kelas. Insya Allah itu harapan kita. Kita tepuk tangan buat UMKM Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, momentum halal bihalal ini mengajarkan kita nilai-nilai kejujuran, kemujuran, keluhuran dalam bingkai persatuan dan semangat untuk memulai kembali dengan hati yang bersih. Nilai-nilai ini pula yang harus kita bawa dalam perjuangan membangunkan kedaulatan ekonomi bangsa. Mari kita jadikan Keynes sebagai ruang yang produktif, penuh gagasan dan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia. Dengan semangat kebersamaan, saya yakin kita mampu menghadapi tantangan global dan menjadikan sebagai peluang untuk bangkit yang lebih kuat. Akhir kata, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kebersamaan ini membawa berkah dan memperkuat langkah kita menuju Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Salam jujur, mujur, luhur. Fastabiqul khairat, billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan yang kita cintai semua adalah Ketua Umum Kamar Entrepreneur Indonesia, Bapak Afda Rizal, yang selalu luar biasa dengan penuh cinta kasih, yang selalu merangkul kita semua untuk dapat bersatu bersama di Kamar Entrepreneur Indonesia. Dan juga tentunya kepada Bapak yang selalu memberikan kehangatan kepada kita semua, Bapak Halim Kala selaku Ketua Dewan Pertimbangan KEM. Ini semangatnya mana dong, tepuk tangan dong. Dan juga narasumber yang sudah hadir, saya ucapkan kepada yang terhormat juga pada Bapak Satya Widya Yuda selaku anggota Dewan Energi Nasional, dan juga yang dihormati Bapak Doni Yusgiantoro selaku Ketua Komisi Informasi Pusat, dan yang luar biasa yang dihormati Bapak Maijen TNI Agustinus Purboyo selaku Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat. Dan yang luar biasa, ini bintang tamu yang harus dinanti-nanti ini adalah dari sponsor kita, Bapak Anton Soekarna, Direktur Penjualan dan Distribusi Bank Syariah. Tentunya ada perempuan yang hebat yang selalu menginspirasi kita, Ibu Santi Syamdani selaku Wakabukir bidang perdagangan. Tadi Ketum bilang kok acara halal bihalal serius banget. Karena memang situasinya, sahabat-sahabat kita dalam memasuki era global yang sangat luar biasa, yang menjadi pertanyaan, apakah kita bisa bertahan? Apakah ini menjadi peluang yang luar biasa buat Indonesia? Hari ini untuk mengantar diskusi silaturahmi kita akan membahas mengenai kedaulatan ekonomi strategi Republik Indonesia dalam menghadapi geopolitik global. Dan yang utama, saat ini kita memahami, sahabat-sahabat, dunia hari ini sedang belajar satu hal penting, bahwa satu selat kecil bisa mengguncang peradaban. Kita melihat isu bagaimana Selat Hormuz yang lebarnya hanya sekitar 33 mil atau sebesar 60 km mampu menentukan harga minyak dunia dan menentukan stabilitas global, bahkan menentukan hidup mati banyak bangsa. Satu selat, satu titik, satu kendali. Lalu pertanyaannya bagi kita semua, apakah
Selat yang dimiliki Indonesia ini adalah jalur strategis dunia. Kita punya Selat Malaka, kita ada Selat Sunda, kita ada Selat Makassar. Dan ini bukan sekedar jalur biasa. Apalagi Bapak Presiden Prabowo sudah menyampaikan dalam pidatonya bahwa lebih dari 70% perdagangan dunia dan energi di Asia Timur ini melalui perairan Indonesia. Jadi melalui yang namanya energi untuk Jepang, untuk Korea Selatan, untuk Tiongkok, untuk Taiwan, energi untuk Filipina. Nah, ini melintas di negeri kita. Jadi sahabat-sahabat, ini semua bukan kebetulan ya, tapi ini merupakan takdir geopolitik yang mana Indonesia ini bukan negara pinggiran. Jadi ini Indonesia adalah sebagai poros di mana penentu ritme dunia. Namun pertanyakan apakah Indonesia ini penting? Maka itu kita akan berdiskusi dengan para narasumber kita yang sangat luar biasa. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang juga sebagai Dewan Pembina. Ini kebanggaan kita semua, yaitu Bapak Satya Widya Yuda. Beliau sangat luar biasa dengan prestasinya, gelar S1-nya dari Institut Teknologi 10 November dan sekolah masternya dari Cranfield University School of Industrial Manufacturing, dan juga S3-nya beliau ini juga dari Doktor Filosofi dalam bidang Energy and Power dari School of Water, Energy and Environment dari Cranfield University. Beliau mendapatkan banyak penghargaan, yaitu penghargaan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia dari Bapak Joko Widodo, dan juga beliau pada tahun 2023 menerima anugerah Wira Adwesa dari Institut Teknologi 10 November ITS, dan beliau juga pada tanggal 4 Juni dianugerahkan Honorary Citizen Medal Warga Negara Kehormatan yang diberikan oleh Russian Foundation dan LUDN University. Universitas ini sebelumnya bernama Patrice Lumumba University, merupakan 10 besar universitas ternama di Rusia. Dipersilakan Bapak Satya Widya Yuda, bisa di sebelah saya Pak. Dan yang sangat luar biasa, ini adalah sahabat saya, mentor saya. Ini adalah saya Pak, ini hangat Pak. Nah, ini mentor saya, sahabat saya, Bapak Dr. Insinyur Doni Yusgiantoro MMMPA. Beliau Ketua Komisi Informasi Pusat. Beliau lulus S3 dari bidang terkait energi kebijakan publik, dan yang luar biasa, beliau merupakan seorang profesional dan tokoh nasional yang memiliki pengalaman yang luas di energi, pemerintahan, dan kebijakan publik di Indonesia. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Wantanes. Dipersilahkan kepada Bapak Doni Yusgiantoro. Pak Doni, silakan. Iya. Mengakit kuit dong. Dan yang selanjutnya pembicara kita Bapak Mayor Jenderal TNI Agustinus Purboyo. Ini beliau adalah Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, yang mana beliau masih muda teman-teman. Karena kalau kita nih di sini perlu kita di sini nggak ada memandang usia, karena kita semua di sini muda semua, sama semua. Jadi beliau banyak sekali prestasinya, jabatannya juga banyak sekali. Maka kami panggilkan Bapak untuk bersama kami di depan Pak Mayor Jenderal TNI Agustinus Purboyo. Selanjutnya saya panggilkan perempuan yang luar biasa. Ini Mbak Santi Samdani. Beliau saat ini WKU bidang perdagangan internasional di Kamar Entrepreneur Indonesia. Beliau ini perempuan yang berprestasi karena beliau adalah
sebagai negosiator perdagangan dan mengajar di Geopolitik Cornell University Amerika. Pengalamannya sudah sangat luar biasa. Beliau juga CEO Asian International Advocacy Consultancy dan berpengalaman dalam isu-isu ekonomi internasional. Alhamdulillah kita semua sudah bersama. Ada yang ketinggalan. Ini dia. Karena kan baru dikucurin nih sama pemerintah uang 50 triliun. Ini harus konkret dong buat kita semua. Gimana dananya ini cepat bisa digulirkan kepada teman-teman supaya roda rolling perekonomian kita cepat untuk bergulir. Maka itu kami panggilkan Bapak Anton Soekarna sebagai Direktur Penjualan Distribusi Bank Syariah Indonesia. Jadi teman-teman, acara ini memang acaranya serius. Bagaimana kita melihat peluang dan tantangan yang mana ujung-ujungnya ujung-ujungnya duit ya. Silakan Pak. Ini senang banget saya dikelilingi orang-orang hebat hari ini. Karena di sini ada perempuan, jadi saya ladies first dulu untuk Bu Santi Sandani. Ini tadi kita sudah melihat ya Bu bahwa itu pos ini lah, ya, tapi kan berapa dia dapat itu menyenangkan masyarakat. Terima kasih prosesi penandatanganan MOU. Kepada seluruh pengurus GEM, kami mohon untuk kita berada di tempat karena akan dilanjutkan dengan sesi foto yang diambil dari atas panggung. Kepada seluruh pengurus GEM, kami mohon untuk maju ke depan.